Amin. Terima kasih banyak atas kesaksian yang telah dibawakan yang mengingatkan kita bahwa ketika kita memiliki kekurangan, kita bawakan kepada Tuhan dan Tuhan yang akan memampukan kita dalam pelayanan kita. Amin. Terima kasih banyak untuk kesaksian yang telah dibawakan. Saat ini, pemirsa sekalian, kita akan memasuki dalam sesi doa. Kami kembali mengajak kepada pemirsa sekalian untuk mengirimkan permohonan doa ataupun ucapan syukur pada kolom komentar sosial media Hope Channel Indonesia ataupun call center Hope Channel Indonesia yang informasinya tertera di layar kaca Anda. Dan saat ini saya tidak sendirian, saya sudah bersama dengan Pendeta Junaidi Bawenti. Pendeta sudah bersama-sama dengan kita semua. Shalom, selamat malam. Shalom, selamat malam Pendeta. Kabar bagaimana Pendeta? Baik? Sehat-sehat Pendeta? Puji Tuhan. Puji Luar biasa sehat. Puji Dalam Tuhan. pelayanan. Puji Tuhan. Baik Pendeta, saat ini saya akan membacakan beberapa permohonan doa yang telah masuk dan setelah itu Pendeta boleh berikan ayat-ayat pengharapannya Pendeta. Baik, saya akan mulai dari permohonan yang pertama. Permohonan yang pertama ada dari Ibu Yanti. Mohon doakan saya sedang dalam persiapan untuk mengikuti ujian CPNS, agar Tuhan berkenan memberikan yang terbaik. Doakan juga rumah tangga kami agar berjalan dengan baik dan anak-anak saya dapat selalu sehat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Lalu ada dari Ibu Evelyn. Mohon doakan saya saat ini sedang berada di Malaysia dan sedang menunggu proses penempatan kerja. Kiranya Tuhan menolong agar semua proses dapat berjalan dengan lancar dan baik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Lalu ada dari Ibu Koni, mohon doakan rumah tangga kami agar selalu dalam perlindungan Tuhan. Kiranya kami semua dapat menjadi satu iman dalam keluarga. Terima kasih, Tuhan memberkati. Lalu ada dari Ibu Foni, mohon doakan pergumulan dalam keluarga, terutama dalam bidang ekonomi. Mohon doa juga untuk anak-anak yang akan mengikuti tes CPNS. Terima kasih, Tuhan memberkati. Lalu ada dari Ibu Junita, mohon doakan adik saya yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dan kepulihan dengan sepenuhnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kepada Pendeta Junaidi, boleh memberikan ayat-ayat pengharapan Pendeta. Ya, terima kasih. Selamat malam untuk kita semua. Shalom. Saya mengambil ayat di dalam Filipi 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Seringkali kekhawatiran itu muncul dalam masa-masa kesesakan dalam kehidupan. Baik pun hal-hal yang senang yang kita alami, sering hal-hal yang khawatir itu datang. Pikiran kita dipenuhi dengan segala kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, baik buruknya. Namun Tuhan memanggil kita untuk membawa semua kekhawatiran kita di dalam doa. Dari sikap hati penuh dengan ucapan syukur, kita serahkan semua kekhawatiran kita di dalam Tuhan. Dan damai sejahtera Tuhan akan berikan bagi kehidupan kita. Demikian. Amin. Serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan ya Pendeta. Baik Pendeta, saya akan kembali membacakan permohonan-permohonan yang telah masuk dan kembali Pendeta akan memberikan ayat-ayat pengharapan. Ada dari keluarga Usman Tandilangi, mohon doakan agar keluarga kami selalu diberikan kelimpahan dalam hal kesehatan dan selalu dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Lalu ada dari Ibu Apriana, mohon doakan proses pembangunan rumah yang saat ini sedang kami lakukan. Doakan juga agar hubungan dan komunikasi kami dalam rumah tangga bersama dengan suami dapat lebih baik. Doakan juga agar kami memiliki kesehatan yang lebih baik lagi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Lalu ada dari Saudari Mawar, tolong doakan ibu saya agar disembuhkan dari sakit penyakit yang saat ini diderita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Lalu ada dari Bapak Andreas, mohon doakan saya yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan memberikan kepulihan dan kesembuhan dengan sepenuhnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Lalu ada dari Bapak Ledis, mohon doakan
Mohon doakan saya saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan menyembuhkan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kepada Pendeta Junaidi kembali untuk memberikan ayat-ayat pengharapan Pendeta. Ayat pengharapan ini dalam 2 Korintus 4 ayat 6 plus sampai ayat yang ke-17. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami diperbaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal yang melebihi segalanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Mungkin ada tubuh yang lemah, yang sakit. Ketika tubuh lemah, lalu berbagai penyakit yang datang kepada kita, kita merasa tidak berdaya. Kita merasa tidak bisa melakukan apa-apa. Namun ingat ayat ini bahwa mengingatkan kita, Tuhan tidak hanya melihat fisik kita. Tuhan tidak hanya melihat akan fisik kita, justru dalam penderitaan, baik batin kita akan diperbaharui hari demi hari. Dan bahkan Tuhan menggunakan masa-masa sulit kita ini untuk memperkuat iman. Tuhan akan membentuk karakter kita untuk kemuliaan yang kekal yang melebihi segala penderitaan. Ketika kita merasa tidak ada jalan keluar, ingatlah bahwa Tuhan sedang bekerja di balik layar. Tuhan sedang bekerja di balik layar untuk membawa kita kepada suatu yang jauh lebih indah dan masa dalam hal-hal yang kekal. Mungkin ketika kita terbaring sakit, ada saudara-saudara kita yang sakit, ada saudara-saudara kita lemah, serahkanlah segala pergumulan itu kepada Tuhan. Janganlah tawar hati, walaupun kita punya tubuh ini secara manusia ini merosot, lemah, tapi penderitaan yang kita pikul di dalam Kristus ini akan menjadi ringan, dan Kristus memiliki segala sesuatu yang jauh lebih besar dari penderitaan kita. Demikian. Terima kasih Pendeta untuk pengharapan yang telah diberikan. Saat ini kembali saya akan bacakan permohonan yang telah masuk dan Pendeta akan memberikan ayat pengharapan. Ada dari Bapak Dustin A. Mohon doakan saya agar disembuhkan dari sakit terutama pada kaki kanan. Doakan juga untuk istri, anak-anak, dan cucu-cucu saya agar boleh sehat dan diberkati selalu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Lalu ada dari akun Jimmy 123. Mohon doakan untuk kesehatan keluarga kami dan kiranya Tuhan ikut campur tangan untuk usaha kami. Terima kasih, Tuhan memberkati. Lalu ada dari Ibu Rena. Mohon doakan suami saya yang kadang kambuh sakit kejang. Kiranya Tuhan memulihkan dan menyembuhkan melalui pengobatan dan perawatan yang diberikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Lalu ada dari Bapak Sama Aro, mohon doakan keluarga kami agar selalu dalam keadaan sehat. Doakan juga usaha yang saat ini sedang kami geluti agar berjalan dengan baik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Lalu ada dari Ibu Shirley, mohon doakan anak saya yang akan mengikuti tes pegawai imigrasi. Kiranya yang terbaik boleh menjadi bagiannya sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kepada Pendeta Junaidi boleh kembali memberikan ayat pengharapan Pendeta. Oke, terima kasih Fabiola. Ternyata banyak yang sedang bergumul tentang kesehatannya. Kitab Yesaya 40 ayat 29. Semoga ini menjadi kekuatan dan pengharapan kita. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Aplikasinya apa yang bisa kita ambil dari ayat ini? Rasa lelah, tiada berdaya seringkali datang ke dalam kehidupan kita ketika kita sedang berjuang. Baik di dalam penyakit dan juga kelemahan. Itu menjadi bagian alami di dalam kehidupan manusia. Namun, ada namun. Tuhan itu adalah sumber kekuatan. Tuhan adalah sumber penghiburan yang tidak terbatas. Ingat ya, Tuhan adalah sumber pengharapan dan sumber kekuatan yang tidak terbatas. Ketika kita merasa tidak mampu untuk melanjutkan kehidupan oleh karena penyakit, oleh karena kelemahan hidup, ingatlah Tuhan mengundang kita untuk bersandar kepadanya. Tuhan selalu memanggil kita untuk bersandar kepadanya. Dan ayat ini memberikan satu penghiburan bahwa
Bahkan di saat kita merasa pada titik nol, ketika kita merasa pada titik yang paling lemah sekalipun, Tuhan mampu mengisi kita dengan semangat yang baru. Tuhan mampu mengisi kita dengan pengharapan yang baru. Dan Tuhan mampu mengisi kita dengan kekuatan yang baru. Satu kuncinya. Kuncinya adalah menyerahkan kelemahan kita kepadanya dan membiarkan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Baik pemirsa, saat ini kita kembali dalam sesi doa. Kami kembali juga ingin mengajak seluruh pemirsa sekalian untuk mengirimkan permohonan doa ataupun ucapan syukur pada kolom komentar sosial media Hope Channel Indonesia ataupun nomor call center Hope Channel Indonesia yang nomornya tertera di layar kaca Anda. Saat ini kita juga masih bersama-sama dengan Pendeta Junaidi. Pendeta Junaidi masih bersama-sama dengan kita semua. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Baik Pendeta, seperti di sesi sebelumnya saya akan membacakan beberapa permohonan yang telah masuk. Setelah itu Pendeta akan memberikan ayat-ayat pengharapan. Permohonan yang telah masuk ada dari Cayanat Zawa, Berlin Hulu. Mohon doakan keluarga saya agar diberikan buah hati dalam keluarga kami. Terima kasih, Tuhan memberkati. Lalu ada dari Mario Rumagit. Mohon doakan saya yang akan mengikuti tes hari Jumat untuk menjadi staf di Bank Mandiri dan pembangunan gereja kami di Jemaat Lelema. Terima kasih, Tuhan memberkati. Lalu ada dari Bapak Rostika, mohon doakan agar panen padi dapat berlangsung dengan baik dan hasilnya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Doakan juga agar keluarga kami selalu dalam keadaan yang sehat dan dilindungi Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Lalu ada dari Saudara Wiki, mohon doakan saya agar selalu dalam keadaan yang sehat dan diberikan berkat yang cukup dalam perekonomian. Terima kasih, Tuhan memberkati. Lalu ada dari Saudari Jenny, mohon doakan saya dalam proses pendidikan nurse agar dapat berlangsung dengan baik dan lancar sampai akhirnya nanti. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kepada Pendeta Junaidi untuk memberikan ayat pengharapan. Ayat pengharapan kali ini saya ambil biola di dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat ini berlatar belakang bagaimana bangsa Israel sedang dalam pembuangan di Babel. Tiba-tiba firman Tuhan datang kepada Yeremia bahwa Tuhan akan memberikan bagi bangsa Israel dan juga Yeremia hari depan yang penuh harapan. Sesuatu hal yang tidak masuk di akal, suatu hal yang tidak masuk di pikiran, bahwa di dalam tekanan tidak tahu bagaimana cara keluar, tapi tiba-tiba firman Tuhan datang untuk memberikan bagi mereka harapan. Dalam segala situasi kita merasa tidak ada jalan, tidak ada jalur untuk kita bagaimana kita keluar dari zona penderitaan. Kita tidak bisa keluar dari hal-hal yang menghimpit kita. Kita sering bertanya-tanya, apakah ada benar-benar rencana baik bagi Tuhan untuk kehidupan kita? Ayat ini meneguhkan bahwa Tuhan mengetahui setiap rencana yang baik bagi kehidupan saudara dan saya. Ketika kita merasa hidup kita penuh dengan masalah, lalu pengharapan kita terletak pada satu keyakinan bahwa Tuhan sedang bekerja untuk kebaikan saudara dan saya. Tidak ada pengalaman yang sia-sia yang akan saudara dan saya alami ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Saat mempercayai bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, kita dapat hidup dalam suatu keyakinan bahwa setiap kesulitan itu pasti akan berlalu. Setiap kesulitan itu pasti akan hilang dan kita menuju suatu hal yang baik. Harapan di dalam tangan Tuhan. Demikian. Amin. Terima kasih banyak Pendeta atas ayat pengharapan yang telah dibagikan. Kembali saya akan membacakan permohonan-permohonan yang telah masuk. Selanjutnya ada dari Bapak Dani Talanila. Mohon doakan saya saat ini sedang sakit syaraf terjepit. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dan kepulihan dengan sepenuhnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Lalu ada dari Ibu Miwani, mohon doakan saya saat ini sedang mengandung. Kiranya saya selalu sehat sampai saat bersalin nanti di bulan Desember 2024. Kiranya Tuhan menolong, terima kasih, Tuhan memberkati. Lalu ada dari Bapak Dominikus,
Mohon doakan saudari saya yang saat ini sedang dalam kondisi sakit diabetes. Kiranya Tuhan membantu untuk memulihkan dan menyembuhkan dengan sepenuhnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Lalu ada dari Bapak Budi, mohon doakan saya, saat ini saya sedang dalam kondisi yang kurang baik kesehatannya. Kiranya Tuhan menyembuhkan dengan sepenuhnya melalui pengobatan dan perawatan yang dilakukan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Lalu ada dari Bapak Purba, mohon doakan keluarga besar Opung Desima Hutasoid, anak, mantu, dan cucu, agar selalu setia kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kembali kepada Pendeta Junaidi untuk memberikan ayat pengharapan, Pendeta. Terima kasih, Febiola. Roma 8 ayat 24 sampai 25. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikan dengan tekun. Ada banyak doa-doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Kita belum secara fisik melihat Tuhan, tidak secara langsung melihat Tuhan, tapi pengharapan yang sejati adalah sesuatu yang belum kita lihat. Itu yang dikatakan oleh Ibrani tentang iman, kan? Sebagai orang yang percaya, kita hidup dalam keyakinan bahwa janji Tuhan itu pasti digenapi. Kita hidup dalam satu kehidupan yang menantikan akan setiap pengharapan yang Tuhan berikan bagi kita. Meskipun ada banyak kenyataannya yang setiap doa yang kita panjatkan mungkin belum terlihat. Belum terlihat baik sekarang, tapi ini mengajarkan kita sesuatu tentang kesabaran, tentang ketekunan dalam iman. Ketika kita berada di tengah-tengah suatu tantangan hidup, kita berada pada satu penderitaan hidup, kita diingatkan bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Kita diingatkan hidup sementara, tapi pengharapan kita ditunjukkan kepada kehidupan yang kekal, karena kepada janji Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan tidak pernah mengingkari akan janjinya. Kita diajak untuk tidak terburu-buru melihat akan hasil dari pengharapan-pengharapan yang Tuhan berikan bagi kita, lalu kita memanjatkan doa kepada Tuhan. Tapi kita diajar untuk berserah, kita diajar untuk menantikan dengan sabar, karena Tuhan selalu tepat waktu di dalam menantikan akan janji-janji Tuhan. Saat ini kembali pemirsa, kita telah masuk dalam sesi doa. Kami masih mengajak pemirsa sekalian untuk mengirimkan permohonan doa ataupun ucapan syukur pada kolom komentar sosial media Hope Channel Indonesia ataupun call center Hope Channel Indonesia yang nomornya tertera di layar kaca Anda. Saat ini juga saya tidak sendiri, masih bersama-sama dengan Pendeta Junaidi. Pendeta masih bersama-sama dengan kita semua, Pendeta. Puji Tuhan, masih Puji sama-sama. Tuhan. Terima kasih banyak, Pendeta. Kembali, Pendeta, saya akan membacakan permohonan yang telah masuk dan Pendeta akan memberikan ayat pengharapan. Permohonan yang telah masuk yang pertama ada dari Evi Laloan. Tolong doakan kami beserta anak-anak dan cucu-cucu agar menjadi pelaku firman Tuhan Yesus sampai Maranatha. Terima kasih, Tuhan memberkati. Lalu ada dari Damai. Mohon doakan kesehatan saya agar dapat sembuh dari segala penyakit dan berkat atas Yayasan Pelayanan Pekabaran Injil Kristus. Terima kasih, Tuhan memberkati. Lalu ada dari Markus. Mohon doakan saya dalam pemulihan kesehatan yang sedang dijalani saat ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Lalu ada dari akun Curah Hujan. Puji Tuhan, minggu lalu saya minta didoakan oleh tim doa Hope Channel. Setelah itu setiap hari kesehatan saya berangsur-angsur membaik sampai hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Puji Tuhan untuk kesehatan yang telah membaik. Lalu ada dari Muji Priyatin. Mohon doakan putra dan putri saya segera mendapatkan pasangan hidup. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kepada Pendeta, dipersilakan untuk memberikan ayat pengharapan, Pendeta. Terima kasih, Febiola. Ayat yang saya mau ambil kembali pada saat ini dalam Mazmur 42 ayat 11. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Terkadang ada banyak harapan-harapan yang kita sampaikan kepada Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, kita naikkan pengharapan dan permohonan. Tapi terkadang harapan itu tidak sesuai dengan
ekspektasi kita, jawaban doa itu tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan itu terjadi. Terkadang situasi ini kita sebut dengan sesuatu yang menekan akan kehidupan kita. Kita semua pasti pernah berada dan pernah merasa dalam situasi yang sama. Bahkan jiwa kita merasa tertekan secara emosional. Kita kehilangan harapan, bahkan merasa jauh daripada Tuhan. Kita beranggapan bahwa Tuhan itu tidak menjawab, Tuhan itu tidak melihat saya ketika saya sedang bergumul. Kita merasa jauh. Dalam keadaan seperti ini, pemazmur mengajak kita untuk kembali mengarahkan hati kita kepada Tuhan, membalikan supaya hati kita kembali kepada Tuhan. Dan pengharapan di dalam Tuhan itu adalah jawaban bagi setiap hati yang gelisah. Pengharapan di dalam Tuhan itu adalah jawaban dari setiap hati yang gelisah. Ketika kita merasa terbebani oleh masalah, baik itu karena tekanan emosional, karena tekanan pekerjaan, atau hubungan kita dengan orang lain, kita harus mengingat bahwa Tuhan itu adalah sumber pengharapan. Satu-satunya sumber pengharapan. Tuhan itu satu-satunya sumber penolong kita. Meskipun mungkin ada pada masa di mana kita merasa terpuruk, kita berada dalam satu kehidupan yang paling lemah sedikit sekalipun, tapi Tuhan tetap setia dan akan mengangkat kita pada waktunya. Ketika kita berbalik kepada Tuhan, saat kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita akan menemukan satu kekuatan yang baru, kita akan kembali bersyukur, memuliakan, memuji Tuhan, karena Dia adalah penyelamat, penyemangat yang tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Demikian, Tibiola. Amin. Terima kasih banyak Pendeta untuk pengharapan dan penguatan yang telah diberikan. Kembali saya akan membacakan permohonan doa yang telah masuk. Selanjutnya ada dari Bapak Markus. Mohon doakan saya agar dipulihkan dari sakit yang saat ini saya derita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Lalu ada dari Bapak Edi. Mohon doakan saya agar disembuhkan dari sakit di bagian kepala bagian belakang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Lalu ada dari Bapak Anto Sihombing. Mohon doakan agar saya dapat memiliki kesehatan yang lebih baik lagi setiap harinya. Mohon doa juga untuk ibu dan anak saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Lalu ada dari Ibu Beni Konoma. Mohon doakan saat ini saya sedang dalam kondisi kurang sehat. Kiranya Tuhan memulihkan dan menyembuhkan. Doakan juga keluarga kami agar senantiasa dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Lalu ada dari Ibu Adolfin Pina. Mohon doakan saya agar kesehatan semakin baik, serta dapat tidur dengan lebih nyenyak setiap malam. Doakan juga agar dijauhkan dari kuasa-kuasa kegelapan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kepada Pendeta Junaidi untuk kembali memberikan ayat pengharapan Pendeta. Terima kasih, Febiola. Bagi kita yang berharap kepada Tuhan, Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dalam keadaan seperti apapun yang kita alami di dalam kehidupan, tekanan dan lain sebagainya, menantikan Tuhan adalah satu tindakan iman. Ini adalah tindakan pengharapan, tapi memerlukan ketekunan. Memerlukan ketekunan. Di dalam menantikan Tuhan tidak hanya meminta kita untuk pasif, tetapi aktif dalam mempercayai Tuhan. Dan ketika kita menunggu satu jawaban doa, baik itu penyembuhan atau solusi dalam hidup, atau kita sering merasa lelah secara fisik, emosional, dan lain sebagainya, ayat ini mengingatkan kita untuk selalu menunggu bersama dengan Tuhan. Menunggu Tuhan memberikan kita kekuatan yang baru. Seperti Raja Wali yang terbang tinggi di atas badai, kita akan diberikan kekuatan yang melampaui apapun. Bahkan melampaui tantangan-tantangan kehidupan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita lelah dalam proses
Tuhan tidak akan meninggalkan kita di dalam proses, tetapi sebaliknya, Dia memperbaharui kekuatan kita. Bahkan Dia akan memperbaharui setiap kekuatan, Dia memberikan daya tahan dan keteguhan untuk terus berjalan di dalam perjalanan iman. Selalu ingat bahwa Tuhan itu tidak akan menuntun kita di awal setiap problem kehidupan kita. Tuhan tidak akan menuntun kita di akhir perjalanan kehidupan kita. Tetapi di tengah-tengah pengharapan kita menantikan Tuhan yang datang kedua kali adalah sesuatu pengharapan yang selalu baru. Tuhan akan menuntun kita di tengah-tengah badai kehidupan kita. Saat ini pemirsa, kita masih berada dalam sesi doa. Pendeta Junaidi masih bersama-sama dengan kami semua. Pendeta, masih bersama dengan kami semua? Ya, puji Tuhan masih ada. Baik, pendeta, saat ini saya akan membacakan permohonan yang telah masuk, dan setelah itu pendeta boleh langsung mendoakan semua permohonan yang telah masuk pada malam hari ini ya, pendeta. Saya bacakan, ada dari Salonita Valentino Pangwa. Mohon doakan suami saya agar dapat posisi kerja sesuai perjanjian awal dari keluarga Yesaya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Lalu ada dari Mami Joshua. Mohon doakan agar pabrik di mana tempat saya akan direkrut untuk bekerja segera dibuka secepatnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Lalu ada dari Neti Sinaga. Mohon dibawa dalam doa agar KPA di Jemaat Kanaan Silaen berjalan dengan baik dan Tuhan kiranya membuat mujizat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Lalu ada dari Jeffrey, tolong doakan ibu saya yang sementara terbaring sakit. Nama ibu saya Antonia Abineno. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Lalu ada dari Oma Vince, mohon doa agar saya selalu dalam keadaan yang sehat. Doakan juga untuk anak dan cucu agar selalu sehat dan bersuka cita di dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Pendeta Junaidi boleh langsung mendoakan semua permohonan yang telah masuk pada malam hari ini, pendeta. Oke, baik. Terima kasih, Febiola, untuk kesempatan kita berdoa. Memohon kepada saudara-saudara sekalian yang ada di rumah yang sedang mengikuti akan ibadah pada malam hari ini. Ketika saya berdoa, mohon untuk saudara-saudara juga berdoa di dalam hati untuk setiap usulan doa yang sudah didoakan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa dan mengambil posisi yang baik di dalam menghadap Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang kekal di dalam kerajaan sorga, kami tahu Engkau Allah yang baik, Engkau sumber pengharapan kami. Engkau sumber kekuatan kami, Engkau sumber kehidupan kami. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan untuk kebesaran-Mu, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dan bahkan ya Tuhan, ketika Engkau menciptakan kami manusia menurut dan gambar rupa Allah, dan Engkau mengatakan sungguh amat baik. Tuhan Yesus, kami jatuh di dalam kelemahan kedagingan kami, di dalam dosa-dosa kami. Terkadang hal yang membuat kami mudah jatuh dan rapuh di dalam dosa, yaitu hal-hal yang dapat kami lakukan secara pemikiran, angan-angan hati kami, dan tindakan kami. Oleh karena kami jarang atau kami tidak hidup dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami jarang berdoa, kami jarang membaca firman. Itu menjadi salah satu pintu masuk di mana pencobaan-pencobaan mampu membuat kami jatuh ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Tolong ya Tuhan, sekiranya Engkau mengampuni kami. Sekiranya Engkau memanggil dan merangkul kami kembali ya Tuhan. Dan ajarlah kami untuk hidup dekat dan setia kepadamu ya Tuhan. Baik di dalam doa-doa kami dan bahkan ya Tuhan, kami di dalam mempelajari firman. Agar iman kami, pengharapan kami akan selalu kuat di hadapan Tuhan. Bapa kekal di dalam kerajaan surga, ada banyak umat-umat Tuhan yang sudah menyampaikan permohonan-permohonan, pengharapan-pengharapan pada malam hari ini kepada Tuhan. Memohon kepadamu ya Tuhan, Allah yang mendengarkan pergumulan daripada Daniel, walaupun dihalangi akan setiap doa-doa. Tapi Tuhan, Engkau Allah yang mendengarkan, Engkau Allah yang
memberikan setiap jawaban doa pada kami. Pada malam hari ini kami akan percaya kepada Tuhan. Engkau melihat dan Engkau menjawab setiap kebutuhan kami. Ada umat-umat Tuhan yang sedang bergumul dengan kesehatan secara fisik ya Tuhan. Memberkati, menolong setiap umat-umat Tuhan yang dalam keadaan sakit. Mungkin yang terbaring di rumah pada saat ini ya Tuhan. Memohon akan pertolongan Tuhan akan memberikan bagi mereka orang-orang yang membantu dan menolong untuk dalam proses penyembuhan mereka. Baik ya Tuhan ketika ada obat-obat yang sedang mereka konsumsi, makanan, ataupun banyak hal sarana-sarana yang Tuhan percayakan untuk mereka dapat lakukan untuk proses penyembuhan. Tuhan tolong berkati. Tuhan tolong mereka untuk kuat di dalam iman mereka, di dalam menghadapi akan rasa sakit mereka. Berkatilah orang-orang yang mungkin saat ini dalam sakit yang ada di rumah sakit yang sedang dalam perawatan dokter. Tuhan juga akan memberkati dengan berkat yang sama. Kekuatan fisik, emosional, mental, dan secara rohani akan menjadi bagian daripada umat-umat Tuhan ini agar mereka dapat menyerahkan tubuh mereka, jiwa mereka, diri mereka kepada Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Berkati ya Tuhan, ketika ada umat-umat kami yang sedang bergumul dengan iman mereka ya Tuhan. Ada banyak tempaan iman di dunia ini yang kadang membuat iman kami jatuh dan membuat kami lemah. Tuhan, kami percaya kepada Tuhan yang adalah sumber pengharapan kami, akan selalu membawa kepada kehidupan kami suatu pengharapan-pengharapan yang baru dalam kehidupan kami. Kedatangan Kristus, kasih Kristus akan menjadi satu motivasi bagi kehidupan kami untuk kami dapat bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Agar demikian ya Tuhan, iman kami akan menjadi teguh, sama seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa kami akan bermegah di dalam penderitaan oleh karena Kristus yang menjadi pusat dari setiap kehidupan kami. Bapa kami yang dalam kerjaan sorga, ketika kami lemah iman, tarik kami, bawa kami kepada Tuhan, agar kami menjadi terang juga bagi banyak orang. Berkati ya Tuhan ketika ada umat-umat Tuhan yang saat ini sedang bergumul. Tuhan akan menguatkan mereka di dalam pekerjaan mereka, mencukupkan segala hal-hal yang dapat mereka butuhkan dalam kehidupan mereka setiap hari. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik. Ada banyak pergumulan yang kami mau menaikkan ke hadapan Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Engkau Allah yang selalu mendengar setiap permohonan kami. Engkau mengetahui setiap isi hati kami. Dan Engkau akan menjawab doa-doa kami. Hari ini kami mau melatih diri kami untuk sabar di dalam menantikan jawaban doa kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Engkau sudah mendengar, menjawab setiap doa-doa kami pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin.